Rumah hancur, numpang mertua malah dihina gembel sama kakak ipar karena baju kotor. 3 minggu kemudian, dia histeris lihat kami berdiri di panggung VVIP sebagai pahlawan kota. Siap melihat pembalasan dendam paling elegan? Yuk komentar dulu dari mana aja kalian nonton. Jangan lupa like dan subscribe ya biar kita bisa bongkar ceritanya bareng-bareng. Hujan tidak berhenti mengguyur kota Tanjung selama 3 hari berturut-turut. Langit seolah lupa caranya menjadi biru, terus-menerus menumpahkan warna abu-abu gelap dan air yang menusuk kulit. Di perumahan Bukit Asri, yang terletak di pinggiran kota dengan kontur berbukit, suasana mencekam. Yasmin berdiri di dekat jendela kaca besar ruang kerjanya. Matanya tidak menatap rintik hujan, melainkan menatap tanah di halaman belakang yang berbatasan langsung dengan tebing setinggi 10 meter. Sebagai seorang arsitek lanskap yang paham betul soal struktur tanah, perasaannya tidak enak sejak pagi. Air yang mengalir dari atas bukit tidak jernih, melainkan coklat pekat bercampur lumpur. "Faris," panggil Yasmin, suaranya sedikit bergetar. "Kita harus memindahkan server dan dokumen sekarang. Firasatku buruk." Faris, suaminya yang sedang berkutat dengan peta topografi di layar komputer, menoleh. Pria itu adalah ahli geoteknik, spesialis tanah dan batuan. Dia segera berdiri, melihat ke arah yang ditunjuk Yasmin. Retakan kecil terlihat di tembok pembatas halaman belakang. Retakan itu perlahan membesar seperti mulut yang sedang menguap. "Bereskan hard disk eksternal. Ambil laptop. Jangan bawa baju, bawa dokumen proyek saja," perintah Faris tegas. Ketenangannya adalah jenis ketenangan seorang profesional di medan bencana, bukan ketenangan orang yang santai. Baru saja Yasmin mencabut kabel data terakhir dan memasukkan laptop ke dalam tas ransel anti-air, suara gemuruh terdengar. Bukan suara petir, melainkan suara dari perut bumi. Rendah, berat, dan mengerikan. Kraa. Tembok pembatas belakang rumah mereka patah seperti kerupuk. Dalam hitungan detik, tanah merah bercampur batu menggelontor turun, menghantam dinding dapur dan ruang kerja. Kaca jendela pecah berhamburan. Lumpur mendesak masuk dengan kecepatan yang tidak masuk akal. "Lari, Yasmin. Ke depan. Jangan menoleh," teriak Faris sambil menarik tangan istrinya. Mereka berlari keluar rumah, tepat saat atap bagian belakang ambruk ditelan longsoran. Mobil SUV mereka yang terparkir di carport ikut terdorong oleh lumpur, hingga menabrak pagar depan dan ringsek separuh. Di tengah hujan deras, Yasmin dan Faris berdiri di jalan aspal kompleks yang basah kuyup. Tubuh mereka penuh cipratan lumpur. Yasmin memeluk erat tas ransel berisi data pekerjaan seolah itu adalah bayinya. Di depan mata mereka, rumah yang mereka cicil dan rawat selama 5 tahun, kini separuhnya hilang, terkubur tanah merah. "Kita selamat," bisik Faris, merangkul bahu Yasmin yang menggigil. "Itu yang terpenting." Namun, Yasmin tahu, mimpi buruk yang sebenarnya baru saja dimulai. Bukan karena alam, tapi karena manusia yang akan mereka temui setelah ini. Kota Tanjung lumpuh. Banjir terjadi di titik-titik rendah, sementara longsor terjadi di area perbukitan. Sirine ambulans dan tim SAR meraung-raung di kejauhan. Jaringan telepon seluler timbul tenggelam. Faris mencoba menelepon 3 hotel terdekat. Semuanya penuh. Lobi hotel-hotel itu kini berubah menjadi tempat pengungsian bagi warga elit yang rumahnya terdampak. Tidak ada kamar tersisa, bahkan sekadar ruang rapat untuk tidur pun sudah disewa. "Kita tidak bisa tidur di mobil, Mas. Mobilnya rusak, kacanya pecah," kata Yasmin sambil menyeka lumpur yang mulai mengering di pipinya. Bajunya, kemeja kerja yang tadi pagi rapi, kini kotor dan bau tanah basah. Faris menghela napas panjang. Dia menatap layar ponselnya, menimbang-nimbang satu nama di daftar kontak. "Ibu," gumamnya pelan. Yasmin terdiam. Hubungan mereka dengan Bu Asih, Ibu Faris, sebenarnya biasa saja. Tidak buruk, tapi berjarak. Masalahnya bukan pada Bu Asih, melainkan pada siapa yang tinggal bersamanya saat ini. Lola, kakak ipar Faris. "Kamu yakin, Mas? Kita bisa cari posko pengungsian umum saja," tawar Yasmin. "Kamu bawa data proyek senilai miliaran di tas itu, Yasmin. Kita tidak bisa tidur berdesakan di tenda peleton umum. Risikonya terlalu besar kalau laptopmu hilang atau rusak.
Kita butuh tempat yang ada atap dan listrik. Cuma semalam atau 2 malam, sampai aku dapat kontrakan sementara. Dengan berat hati, mereka memesan taksi online, satu-satunya yang mau menembus hujan. Mobil mereka ditinggal di bengkel darurat dekat kompleks. Perjalanan menuju pusat kota terasa sangat panjang. Yasmin menatap jalanan lewat jendela taksi yang berembun. Dia bukan sedih karena harta bendanya hilang, dia hanya lelah. Lelah yang menusuk tulang. Rumah Bu Asih terletak di kawasan yang lebih tinggi dan aman. Rumah tua yang besar dan kokoh, dengan lantai marmer yang selalu dipoles mengkilap. Saat taksi berhenti di depan gerbang, hujan masih belum reda. Faris membayar taksi, lalu menggandeng Yasmin. Mereka berjalan gontai menuju pintu depan. Penampilan mereka menyedihkan, rambut lepek, celana jeans penuh noda tanah, dan sepatu boots kerja yang membawa sisa-sisa lumpur bencana. Faris mengetuk pintu. Jantung Yasmin berdegup kencang, mempersiapkan mental. Pintu kayu jati itu terbuka. Angin dingin AC langsung menerpa wajah Yasmin, kontras dengan udara lembab di luar. Yang membuka pintu bukan Bu Asih, melainkan Lola. Kakak ipar Faris itu mengenakan daster sutra bermotif bunga, wajahnya tertutup masker skincare berwarna hijau, dan tangannya memegang ponsel. Sepertinya baru selesai membuat story Instagram. Mata Lola membelalak saat melihat siapa yang berdiri di teras. Dia tidak melihat adiknya yang selamat dari bencana. Dia melihat kotoran. Ya ampun, pekik Lola, mundur 2 langkah. Masker wajahnya retak karena ekspresi jijiknya. Kalian ngapain kesini? Ya Tuhan, lihat itu. Sepatu kalian, celana kalian. Mbak Lola, suara Faris terdengar parau. Rumah kami kena longsor. Hancur. Kami butuh tempat berteduh sementara. Lola tidak mendengarkan. Matanya tertuju pada ujung sepatu boots Faris yang sedikit menginjak keset selamat datang. Jangan masuk, teriak Lola. Suaranya melengking hingga membuat Yasmin memejamkan mata sejenak. Kalian bawa lumpur. Itu kuman semua. Ih, bau tanahnya sampai sini. Bu Asih muncul dari ruang tengah, tergopoh-gopoh. Ada apa sih, Lola? Kok teriak-teriak? Astaga, Faris? Yasmin? Wajah Bu Asih tampak khawatir, tapi langkahnya terhenti saat melihat Lola merentangkan tangan, menghalangi pintu. Bu, jangan biarkan mereka masuk dulu. Lihat tuh, kayak gembel dari selokan. Lola menunjuk-nunjuk dengan jari telunjuknya yang berkuku palsu lentik. Mbak, kami baru saja lolos dari maut, kata Yasmin pelan, berusaha menahan emosi. Kami cuma butuh tempat istirahat. Kami akan bersihkan diri di kamar mandi belakang. Enak aja, potong Lola cepat. Lantai ini baru dipoles tadi pagi sama asisten rumah tangga. Marmer Italia nih, kalau kena lumpur bisa bercak. Kita tidak terima gembel numpang di sini. Duh, hanya mengotori lantai mamerku saja. Kalimat itu keluar begitu tajam. Gembel. Faris mengepalkan tangannya. Rahangnya mengeras. Dia hendak melangkah maju untuk membalas ucapan kakaknya, tapi Yasmin dengan cepat mencengkeram lengan suaminya. Yasmin menggeleng pelan. Jangan, isyarat mata Yasmin berkata. Jangan buang energimu untuk meladeni kebodohan saat kita sedang jatuh. Mereka berdua diam. Berdiri di teras yang dingin, dihina di depan pintu rumah ibu sendiri. Bu Asih tampak serba salah. Dia takut pada Lola. Sejak suami Lola, kakak Faris, bekerja di luar pulau dan mengirim uang bulanan yang besar, Lola merasa dialah ratu di rumah itu. Bu Asih yang pensiunan guru hanya bisa menurut. Lola kasihan mereka, cicit Bu Asih pelan. Kalau ibu mau rumah ini bau comberan, silakan suruh masuk. Tapi kalau nanti karpet Persia di ruang tengah kotor, ibu yang laundry ya, ancam Lola, lalu membalikan badan dan duduk kembali di sofa sambil mengibaskan tangan di depan hidung, seolah mengusir bau busuk. Bu Asih akhirnya menuntun mereka, bukan lewat pintu depan, tapi lewat pintu samping yang terhubung langsung ke area servis dan dapur. Maaf ya, Faris, Yasmin, bisik Bu Asih dengan wajah tidak enak. Kalian tahu kan watak mbakmu itu. Dia lagi sensitif, lagi nunggu paket tas brandednya datang. Yasmin hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Tidak apa-apa, Bu. Kamar tamu,
dipakai Lola buat nyimpen barang-barang dagangan online-nya. Penuh kardus. Bu Asi beralasan, padahal Yasmin tahu kamar itu kosong. Jadi, ibu siapkan tempat di belakang ya. Tempat yang dimaksud Bu Asi adalah sebuah ruangan kecil di samping tempat cuci baju. Dulu, ruangan itu adalah gudang beras dan perkakas tak terpakai. Tidak ada jendela, hanya ventilasi kecil di atas pintu. Udaranya pengap dan berbau apek campuran debu lama. Di lantai, Bu Asi menggelar tikar pandan dan sebuah kasur busa tipis yang sudah kempes di tengahnya. Ini selimutnya. Maaf ya, Nak. Bu Asi meletakkan selimut tipis, lalu buru-buru pergi karena dipanggil Lola dari ruang tengah. Faris menutup pintu gudang itu dan menguncinya. Dia menyandarkan punggungnya ke pintu, lalu merosot duduk di lantai. Pria itu menunduk dalam-dalam, membenamkan wajah di kedua telapak tangannya yang masih kotor. Maafkan aku, Yasmin, suara Faris pecah. Aku suami yang gagal. Aku membawamu ke tempat di mana kamu dihina. Yasmin meletakkan tas ranselnya di sudut yang kering. Dia berlutut di depan suaminya, memegang kedua tangan pria itu. Faris, lihat aku. Faris mengangkat wajahnya. Matanya merah. Rumah kita hancur karena alam, bukan karena kamu malas. Kita ada di sini karena darurat, bukan karena kita miskin. Kamu bukan gagal. Kamu menyelamatkan nyawaku tadi, ucap Yasmin tegas. Dia mengambil tisu basah dari saku tasnya, lalu dengan lembut membersihkan noda lumpur di kening Faris. Mbak Lola boleh bilang kita gembel. Tapi ingat satu hal, Mas. Isi kepala kita, kemampuan kita, tidak ikut hanyut kena longsor. Besok kita akan buktikan siapa kita. Sekarang, kita istirahat. Di gudang ini pun tidak apa-apa, asal kita berdua. Malam itu, di atas kasur busa tipis di dalam gudang pengap, mereka tidur berdempetan karena kedinginan. Di luar, hujan masih turun. Di ruang utama yang hangat, terdengar suara tawa Lola yang sedang menonton televisi, seolah tidak ada anggota keluarga yang sedang menderita di balik dinding gudang. Pukul 6 pagi. Yasmin terbangun karena suara panci beradu di dapur. Perutnya perih. Sejak kemarin siang mereka belum makan apa-apa selain air mineral. Yasmin merapikan rambutnya, mencuci muka di keran tempat cuci piring, lalu memberanikan diri ke dapur. Dia melihat Lola sedang menuangkan bubur ayam panas ke mangkuk keramik cantik. Aromanya sangat menggoda. Pagi, Mbak, sapa Yasmin sopan. Lola menoleh sekilas, tatapannya masih sinis. Oh, udah bangun? Kirain masih pingsan. Mbak, boleh saya minta air panas? Mau seduh kopi buat Mas Faris? Tanya Yasmin. Air dispenser galon itu mahal, Yasmin. Merek impor. Kalau mau air panas, masak sendiri pakai panci kecil itu. Tunjuk Lola pada panci gosong di pojok. Gasnya jangan lama-lama, LPG lagi naik. Yasmin mengangguk, menahan diri. Dia merebus air. Saat air mendidih, Faris masuk ke dapur dengan pakaian yang sudah ia coba bersihkan semalam, meski masih terlihat kusut. Ada makanan? Tanya Faris pelan pada Yasmin. Sebelum Yasmin menjawab, Lola menyodorkan piring plastik. Di atasnya ada 5 lembar roti tawar yang pinggirannya sudah agak kehijauan, jamur. Tuh, sarapan. Roti itu baru lewat tanggalnya 2 hari lalu. Masih bisa dimakan kok, tinggal buang jamurnya dikit. Sayang kalau dibuang, kata Lola santai sambil menyendok bubur ayamnya yang penuh suiran daging. Perut kalian kan udah biasa susah. Pasti kuatlah. Lagian kalian gak bayar uang makan di sini. Faris menatap roti berjamur itu, lalu menatap mangkuk bubur Lola. Dia ingin melempar roti itu ke wajah kakaknya. Tapi Yasmin menekan lembut lengan Faris. Terima kasih, Mbak, kata Yasmin datar. Dia mengambil roti itu, tapi tidak memakannya. Dia membungkusnya dengan tisu dan memasukkannya ke saku. Kami makan di jalan saja. Kami harus pergi bekerja. Lola tertawa mengejek, sampai tersedak sedikit. Kerja? Hahaha. Kerja apa? Mulung puing-puing rumah kalian yang hanyut? Atau jadi kuli angkut pasir sisa longsor? Ya ampun, sadar diri dong. Udah jatuh miskin, nggak usah sok sibuk. Kami pergi dulu. Titip salam buat ibu, sepertinya beliau masih tidur, pamit Faris dingin.
Dia menarik tangan Yasmin keluar dari dapur, melewati pintu samping, dan kembali memakai sepatu boots mereka yang masih lembab. Di luar, matahari mulai terbit malu-malu. Langit masih mendung. Kita tidak akan makan roti jamur itu, kata Faris saat mereka sudah berjalan menjauh dari rumah, menuju jalan raya untuk mencari angkutan umum. Nanti kita beli nasi uduk di depan. Mas, Yasmin menatap lurus ke depan. Matanya berkilat, bukan karena air mata, tapi karena tekad. Proyek penanggulangan bencana Kota Tanjung. Wali kota kemarin menelpon kantorku, meminta tim ahli untuk turun tangan mendesain ulang tata air kota agar kejadian ini tidak terulang. Itu proyek besar. Faris menoleh. Maksudmu? Aku ketua timnya. Dan aku butuh ahli geoteknik terbaik untuk memetakan struktur tanah yang labil. Kamu mau bergabung di timku? Faris tersenyum tipis. Senyum pertamanya sejak rumah mereka runtuh. Tentu saja, Bu Ketua. Mari kita selesaikan masalah kota ini. Mereka berjalan beriringan. Orang-orang yang berpapasan melihat mereka dengan tatapan kasihan, karena pakaian mereka yang lusuh dan sepatu boots berlumpur. Tidak ada yang tahu bahwa pasangan, gembel, yang baru saja diusir secara halus itu, adalah otak yang akan menyelamatkan masa depan kota mereka. Dan mereka hanya butuh waktu 3 minggu untuk membungkam mulut Lola. Kehidupan Yasmin dan Faris berubah drastis menjadi siklus yang melelahkan secara fisik, namun membakar semangat secara mental. Selama seminggu terakhir, mereka bangun pukul 4 pagi, saat langit Kota Tanjung masih gelap gulita dan udara dingin menusuk tulang. Di dalam gudang pengap itu, mereka bergantian mandi di kamar mandi servis yang letaknya di luar, dekat tempat jemuran. Airnya dingin seperti es, tapi itu satu-satunya cara agar mereka segar. Tidak ada kopi hangat buatan mesin, hanya air mineral gelas yang mereka beli berdus-dus dan disembunyikan di balik tumpukan kardus bekas agar tidak diminum Lola. Pagi itu, saat mereka hendak keluar lewat pintu samping, Lola ternyata sudah bangun. Wanita itu sedang jogging kecil di halaman samping dengan pakaian olahraga ketat berwarna neon, lengkap dengan headphone besar di telinga. Lola berhenti lari di tempat saat melihat Yasmin dan Faris keluar. Yasmin mengenakan kemeja flanel kotak-kotak yang agak lusuh dan celana kargo banyak saku, sementara Faris memakai rompi oranye terang dengan garis reflektor yang biasa dipakai pekerja lapangan. Di tangan mereka, helm proyek putih menggantung. Lola melepas headphone-nya. Wah, rajin amat para kuli, sindir Lola sambil berkacak pinggang. Mau ngapain pagi-pagi gini? Ngaduk semen? Atau bersihin selokan kota yang mampet? Faris mengencangkan tali sepatu bootsnya tanpa menoleh. Kami bekerja, Mbak. Mencari nafkah. Ya baguslah, cibir Lola. Setidaknya kalian gak cuma numpang tidur. Tapi ingat ya, kalau pulang jangan bawa bau keringat tukang ke dalam rumah. Semprot parfum dulu kek. Oh iya, lupa, mana mampu beli parfum mahal. Yasmin menahan lengan Faris yang hendak membalas. Permisi, Mbak. Ucap Yasmin singkat. Mereka berjalan kaki keluar kompleks perumahan menuju jalan raya tempat jemputan khusus menunggu. Bukan angkot, melainkan sebuah mobil double kabin 4x4 berlogo, Satgas Pemulihan Kota, yang dikirim khusus oleh pemerintah kota. Namun, mereka selalu minta dijemput di minimarket depan agar tidak mencolok. Lola melihat punggung mereka menjauh dengan tatapan meremehkan. Dasar gembel. Paling juga jadi buruh kasar harian, gumamnya sebelum kembali melanjutkan lari pagi demi konten, hidup sehat, di media sosialnya. Malam harinya, suasana di ruang tengah rumah Bu Asi sangat ramai. Televisi menyala keras, menayangkan berita lokal tentang mega proyek Tanjung Greenbelt atau Sabuk Hijau Tanjung. Ini adalah proyek ambisius wali kota untuk mengubah area bekas longsor dan tepian sungai menjadi taman ekologi raksasa yang juga berfungsi sebagai penahan banjir. Yasmin dan Faris baru saja pulang. Tubuh mereka lelah luar biasa setelah seharian memetakan kontur tanah di bawah terik matahari. Mereka berjalan mengendap-endap lewat samping, tapi suara Lola yang melengking menahan langkah mereka di lorong dapur. Lihat tuh, Bu, keren banget desainnya, seru Lola sambil menunjuk layar TV. Katanya arsiteknya didatangkan khusus, tim ahli yang misterius gitu. Nanti pas peresmian bulan depan, bakal ada gala dinner mewah di Hotel Grand Tanjung. Gubernur juga datang.
Bu Asih mengangguk-angguk sambil memijat kakinya. Bagus ya, Lola. Kota jadi cantik lagi. Aku harus bisa masuk acara itu. Bu, mata Lola berbinar ambisius. Bayangin kalau aku bisa selfie di sana, followersku pasti nambah ribuan. Aku udah cari info, tiket masuk untuk umum harganya 5 juta per kursi. Mahal banget, tapi demi gengsi, aku harus paksa Mas Rian, suami Lola, buat belikan. Saat itu, Lola melihat Yasmin lewat membawa ember cucian kotor. Yasmin, panggil Lola. Yasmin berhenti. Ya, Mbak. Kamu kan kerja di lapangan tuh. Jadi kuli kan? Kamu tahu nggak lokasi proyek sabuk hijau itu? Tanya Lola antusias, tapi nadanya tetap merendahkan. Tahu, Mbak. Kami bekerja di sekitar sana, jawab Yasmin jujur. Nah, bisa nggak kamu nyelinap? Ambilin brosur atau undangan sisa? Atau, siapa tahu panitianya butuh tukang sapu atau tukang cuci piring buat acara dinner itu? Kamu daftar gih, lumayan kan bisa lihat orang kaya makan. Sekalian bawain aku sisa kuenya. Lola terkikik geli. Faris yang berdiri di belakang Yasmin membuang napas kasar. Tangannya mengepal di dalam saku celana. Kami tidak bekerja sebagai tukang cuci piring, Mbak, jawab Faris datar. Halah, gaya lu. Lola melempar bantal sofa ke arah mereka, meski tidak kena. Udah miskin, sombong. Udah sana, bau apa kalian ganggu aku nonton berita. Yasmin menarik Faris pergi. Di dalam hati, Yasmin tersenyum miris. Kalau saja Mbak Lola tahu, desain yang dia puji di TV itu adalah gambar yang aku buat di laptop bututku semalam. Keesokan harinya, kontras kehidupan Yasmin dan Faris terlihat nyata. Di rumah Bu Asih, mereka adalah benalu. Tapi di lokasi proyek, Tanjung Greenbelt, 5 km dari sana, mereka adalah raja dan ratu. Sebuah tenda komando besar berwarna putih berdiri kokoh di area aman dekat lokasi bencana. Di dalamnya, pendingin ruangan bekerja maksimal. Meja-meja besar dipenuhi peta topografi, maket bangunan, dan layar monitor canggih yang menampilkan data pergerakan tanah secara real-time. Selamat pagi, Bu Yasmin, Pak Faris, sapa seorang staf muda dengan hormat sambil membukakan pintu tenda. Begitu mereka masuk, suasana menjadi hening sejenak. Semua insinyur, mandor, dan staf administrasi menunduk hormat atau mengangguk sopan. Yasmin langsung menuju meja utama. Dia tidak lagi terlihat seperti wanita lusuh yang tidur di gudang. Matanya tajam meneliti gambar kerja. Pak Bimo, panggil Yasmin pada kepala kontraktor fisik. Saya lihat di sektor 4, penanaman tiang pancang untuk dinding penahan tanah agak miring 2 derajat. Tolong koreksi hari ini juga. Kita tidak mau ambil risiko longsor susulan. Siap, Bu Arsitek. Segera kami kerjakan, jawab pria bertubuh kekar itu dengan patuh. Di sisi lain ruangan, Faris sedang dikelilingi oleh tim ahli hidrologi. Pak Faris, data curah hujan semalam mengkhawatirkan. Apakah tanah di Bukit Utara masih sanggup menahan air? Tanya salah satu anggota tim. Faris menunjuk grafik di layar tabletnya dengan tenang. Tenang saja. Sistem drainase bawah tanah yang saya rancang sudah aktif 80%. Air akan langsung dialirkan ke kanal buatan. Tanah aman. Lanjutkan pengerjaan di zona merah. Hebat sekali perhitungan Bapak. Puji anggota tim itu kagum. Siang harinya, Wali Kota Tanjung datang berkunjung. Beliau tidak mencari kontraktor pelaksana, tapi langsung mencari Yasmin dan Faris. Bu Yasmin, Pak Faris, Wali Kota menjabat tangan mereka erat. Saya dengar progresnya luar biasa cepat. Terima kasih sudah mau turun tangan langsung di lapangan. Padahal saya tahu reputasi kalian di tingkat nasional biasanya hanya duduk di kantor konsultan Jakarta. Ini kota kami juga, Pak. Kami ingin Tanjung bangkit, jawab Yasmin tersenyum. Oh ya, Wali Kota memberi isyarat pada ajudannya. Ajudan itu menyerahkan 2 buah kartu akses berwarna emas tebal. Ini akses VVIP untuk acara peresmian nanti. Saya harap kalian berdua duduk di meja utama bersama saya dan gubernur. Jangan menolak. Yasmin menerima kartu emas itu. Kartu yang didambakan Lola sampai rela membuang uang 5 juta, kini ada di tangan Yasmin secara cuma-cuma, bahkan dengan status tertinggi. Terima kasih, Pak. Kami akan datang,
jawab Faris. Sore itu, kopi panas premium disajikan oleh staf untuk mereka. Yasmin menyeruputnya perlahan sambil menatap sepatu bootsnya yang berlumpur. Di sini, lumpur ini adalah tanda kehormatan. Di rumah mertua, ini adalah aib. Kenyataan pahit kembali menampar saat jam kerja usai. Yasmin dan Faris pulang larut malam, sekitar pukul 10. Hujan gerimis membuat tubuh mereka lengket dan kotor. Sesampainya di rumah, Faris langsung menuju kamar mandi belakang. Dia ingin segera membersihkan diri sebelum tidur. Namun, saat dia memutar keran air, tidak ada setetes pun air yang keluar. Hanya suara desis angin kosong. Faris mengerutkan kening. Dia mencoba keran di tempat cuci piring, sama saja. Mati. Yasmin, air mati, kata Faris. Yasmin yang sedang melepas sepatu kaget. Masa sih? Padahal tadi pagi lancar. Mereka berjalan ke arah meteran air di samping rumah. Di sana, di bawah sorot lampu taman yang remang, mereka melihat sesuatu yang membuat darah berdesir. Keran utama, stop keran, digembok dengan rantai besi. Saat mereka masih terpaku menatap gembok itu, pintu dapur terbuka. Lola muncul dengan wajah sinis, sambil memegang kunci gembok yang diputar-putar di jarinya. Nyari air ya? Tanya Lola santai. Mbak, kenapa digembok? Kami mau mandi, tanya Yasmin, suaranya mulai meninggi. Enak aja mandi terus. Bentak Lola. Kalian tahu nggak tagihan air bulan ini bengkak? Pasti gara-gara kalian mandi 2 kali sehari, terus nyuci baju kuli kalian yang penuh tanah itu. Air itu bayar, bukan gratis dari langit. Kami akan bayar, Mbak. Nanti kalau kami sudah punya uang tunai, kata Faris, berusaha sabar. Dia punya uang di rekening, tapi tidak ada mesin ATM di dekat situ, dan dia terlalu lelah untuk berdebat. Halah, janji-janji surga. Pokoknya mulai sekarang, jatah air kalian dibatasi. Kalau mau mandi, sana ke pom bensin atau mandi di sungai sekalian. Lola meludah kecil ke tanah, lalu masuk dan membanting pintu dapur, menguncinya dari dalam. Malam itu, Faris dan Yasmin terpaksa membersihkan badan hanya menggunakan tisu basah dan sisa air mineral botol yang mereka simpan. Rasa lengket di kulit tidak sebanding dengan rasa perih di hati. Faris menatap Yasmin yang sedang mengelap lengan dengan tisu basah di bawah cahaya lampu gudang yang redup. Ini penghinaan terakhir, Yasmin, bisik Faris. Aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkanmu lagi. Puncak kesabaran itu pecah 2 hari kemudian. Hari itu hari Minggu. Yasmin dan Faris libur bekerja di lapangan, tapi mereka membawa pulang pekerjaan. Yasmin meletakkan laptop kerjanya di meja makan kecil di dapur saat Bu Asi dan Lola sedang pergi belanja. Dia butuh meja yang datar untuk memeriksa render 3D desain taman. Tiba-tiba Lola pulang lebih cepat sendirian. Wajahnya masam, sepertinya habis bertengkar dengan suaminya di telepon. Melihat Yasmin dan laptopnya di meja makan, emosi Lola meledak. Dia merasa rumah itu dikuasai orang asing. Heh! Siapa suruh pakai meja makan buat barang rongsokan gini? Teriak Lola. Tanpa peringatan, Lola menyapu meja dengan tangannya. Brak! Laptop Yasmin terdorong jatuh ke lantai keramik. Untunglah laptop itu tipe rugged, tahan banting, standar militer yang biasa dipakai di proyek, jadi tidak hancur berkeping-keping. Tapi suaranya cukup keras membuat jantung Yasmin berhenti berdetak sejenak. Faris yang sedang di kamar mandi langsung lari keluar. Dia melihat Yasmin memungut laptop dengan tangan gemetar, dan Lola berdiri berkacak pinggang dengan wajah merah padam. Itu alat kerja kami, Mbak, seru Yasmin, kali ini dia berteriak. Di dalamnya ada data penting. Bodoh amat. Paling isinya cuma data utang kalian, balas Lola. Denger ya, gembel, kalian tuh cuma numpang. Jangan sok-sokan menguasai area rumah ini. Harusnya kalian sadar diri, tidur di gudang, makan sisa, dan jangan kelihatan mata. Faris melangkah maju. Kali ini, auranya berbeda. Tidak ada lagi Faris yang menunduk sabar. Dia berdiri tegak, matanya menatap tajam langsung ke manik mata Lola. Tatapan seorang insinyur yang biasa memerintah ratusan pekerja kasar. Lola refleks mundur selangkah, nyalinya sedikit ciut melihat aura dominan adiknya. Faris mengambil laptop dari tangan Yasmin, memastikannya aman,
lalu menatap Lola dingin. Cukup, suara Faris rendah, tapi menggema di ruangan itu. Kamu mau ngelawan? Gagap Lola. Dengar baik-baik, Mbak Lola, ucap Faris, setiap katanya penuh penekanan. Mulai detik ini, jangan pernah sentuh barang kami, atau istri saya. Kami tidak akan makan makanan kalian lagi. Kami tidak akan minta air kalian lagi. Faris mengangkat 3 jarinya. 3 minggu. Beri kami waktu tepat 3 minggu dari sekarang. Setelah itu, kami akan pergi dari rumah ini. Dan aku jamin, saat hari itu tiba, kalian akan menyesal pernah memperlakukan kami seperti sampah. Lola tertawa sumbang, berusaha menutupi rasa takutnya. Halah, emang 3 minggu lagi kalian mau ngapain? Menang togel? Pergi sana. Lebih cepat lebih bagus. Faris tidak menjawab. Dia merangkul Yasmin masuk kembali ke gudang dan membanting pintunya keras-keras. Di dalam gudang, Yasmin menatap kalender di ponselnya. 3 minggu lagi adalah tanggal peresmian Tanjung Greenbelt. Hari di mana topeng mereka akan dibuka. Kita hitung mundur mulai sekarang. Mas, ucap Yasmin. Ya, jawab Faris. Mari kita buat mereka menonton pertunjukan terbaik kita. Tepat 3 minggu sejak ultimatum itu terucap, rumah Bu Asi terasa anehnya sunyi di pagi hari. Biasanya, suara langkah sepatu boots Yasmin dan Faris yang bergegas pergi sebelum subuh terdengar lamat-lamat dari arah gudang belakang. Namun hari ini, hening. Lola bangun agak siang karena semalam sibuk mencoba gaun untuk acara nanti malam. Dengan wajah mengantuk, dia berjalan ke dapur untuk mengambil air dingin. Matanya melirik ke arah pintu gudang belakang. Pintunya sedikit terbuka. Tumben pintunya nggak dikunci rapat. Jangan-jangan mereka kabur bawa barangku, gumam Lola curiga. Dia berjalan cepat memeriksa gudang itu. Kosong. Tikar pandan dan kasur busa tipis itu sudah terlipat rapi di pojok. Lantainya bersih disapu, tidak ada debu sedikit pun. Tidak ada tas ransel, tidak ada baju kerja yang biasanya digantung di paku dinding. Yasmin dan Faris benar-benar pergi. Tanpa pamit, tanpa suara. Lola mendengus remeh. Baguslah. Akhirnya sadar diri juga. Rumah jadi lega, gak ada bau apek. Saat kembali ke ruang tengah, Lola melihat sebuah amplop coklat tebal tergeletak di atas meja tamu, tepat di bawah vas bunga. Di depannya tertulis, untuk Ibu dan Mbak Lola. Lola menyobek amplop itu dengan kasar. Matanya terbelalak. Di dalamnya ada tumpukan uang tunai pecahan 100.000 yang masih kaku. Sepertinya baru diambil dari bank. Jumlahnya 10 juta rupiah. Ada secari kertas terselip di antaranya. Ini uang sewa gudang, listrik, dan ganti rugi air yang sering Mbak Lola keluhkan. Sisanya untuk Ibu beli vitamin. Terima kasih tumpangannya. Bu Asi keluar dari kamar, melihat Lola memegang uang itu dengan tangan gemetar. Itu apa, Lola? Uang, Bu. Dari si Faris. Jawab Lola, suaranya tercekat antara kaget dan gengsi. Paling dia minjam dari pinjol, pinjaman online, atau dapat pesangon karena dipecat jadi kuli. Halah, gayanya ninggalin duit segini. Ya udah, lumayan buat gantiin skincareku yang habis karena stres lihat muka mereka. Bu Asi mengambil surat itu, membacanya dengan perasaan tidak enak. Mereka pergi kemana ya? Lah, kok enggak pamit Ibu dulu? Udahlah, Bu, enggak usah dipikirin. Mending Ibu siap-siap. Nanti malam kita ke Hotel Grand Tanjung. Aku udah paksa Mas Rian beli tiket kelas festival seharga 2 juta per orang. Kita harus tampil cetar. Malam peresmian proyek Tanjung Greenbelt akhirnya tiba. Pukul 5 sore, rumah Bu Asi sudah riuh rendah. Namun bukan karena persiapan keluarga, melainkan persiapan fashion Lola. Wanita itu telah menyewa jasa makeup artis panggilan yang harganya setara dengan biaya makan bulanan Yasmin dan Faris selama menumpang di gudang. Lola mengenakan gaun malam penuh payet berwarna emas yang terlalu ketat dan berkilauan. Tujuannya hanya satu, mencolok dan menarik perhatian di media sosial. Ia berkali-kali menyuruh sang mua memoles wajahnya hingga contour hidungnya tampak setajam silet. Sementara suaranya terus berdecak kesal karena jilbab modis yang ia coba pakai tidak mau berdiri sempurna. Bu, Ibu yakin kita harus pakai kebaya ini? Tanya Bu Asi agak tidak nyaman, kebaya enci modern yang dipakainya terasa sesak.
Harus, Bu. Ini loh ibu pejabat yang elegan. Jawab Lola sambil menatap pantulan dirinya di cermin, mengabaikan ketidaknyamanan mertuanya. Mas Rian, cepat siap-siap. Kita harus sampai di sana sebelum red carpet penuh. Rian, suami Lola, muncul dengan kemeja batik yang sudah disetrika rapi, namun wajahnya tampak lelah dan cemas. Lah, kamu yakin kita harus ikut acara ini? Tiket 6 juta buat bertiga itu mahal loh. Tabungan kita menipis. Mas Rian juga lagi ada masalah di kantor. Aduh, Mas Rian. Kamu tuh jangan pelit kenapa sih? Semprot Lola tanpa menoleh, sambil menyemprotkan parfum high-end sebanyak-banyaknya. Ini investasi sosial. Di sana bakal banyak pejabat dan pengusaha. Siapa tahu Mas Rian bisa dapat koneksi bisnis baru, jadi nggak usah pusing sama masalah kantor. Lagian, aku mau pamer ke teman-teman arisan kalau kita diundang ke acara wali kota, bukan cuma acara gathering kantormu yang membosankan itu. Rian menghela napas, menyadari percuma berdebat dengan istrinya yang sudah kerasukan gengsi. Mereka berangkat menggunakan mobil City Car-Rian yang sudah agak tua, mobil yang ironisnya tidak pantas parkir di valet parking Hotel Grand Tanjung. Sepanjang perjalanan, Lola sibuk merekam video selfie di dalam mobil, menyalakan lampu kilat agar gaunnya tampak berkilauan. Halo guys. Malam ini aku lagi on the way ke Grand Launching Tanjung Greenbelt. Acaranya eksklusif banget, cuma orang-orang terpilih yang bisa masuk, celoteh Lola di depan kamera ponsel. Sama sekali tidak peduli pada Rian yang fokus menyetir dan Bu Asi yang mabuk perjalanan. Sesampainya di Hotel Grand Tanjung, kemewahan langsung terasa memukul. Lampu sorot menari-nari di langit malam. Terlihat ada dua area penurunan tamu yang terpisah jauh. Satu jalur sepi dengan karpet merah tebal dan pagar tali bludru, dipenuhi bodyguard dan fotografer, VVIP drop-off. Satu jalur lagi ramai, berisik, dan harus antre untuk memarkir mobil, General Admission Festival. Rian terpaksa mengantre di jalur General Admission. Setelah berjalan kaki ke arah lobi, Lola makin kesal saat diarahkan satpam ke jalur antrean pintu masuk yang panjang, sementara jalur sebelah tampak lengang dan elegan. Kenapa kita antre di sini, Mas? Kita kan udah bayar mahal. Keluh Lola, mulai berkeringat karena gerah dan gaun ketatnya. Tiket kita itu tiket festival. Lah, tiket umum, jelas Rian pelan, menunjuk papan nama di depan antrean. Yang lewat karpet merah itu undangan khusus dari wali kota, pejabat, dan investor. Mereka VVIP. Lola cemberut, merasa gengsinya jatuh karena harus berbaris dengan ratusan warga biasa. Rasa iri, kesal, dan lelah bercampur aduk, membuat energi kemarahannya siap meledak lagi. Matanya terus menatap tajam ke arah jalur VVIP yang lengang dan mewah. Dia bersumpah, suatu hari nanti, dia harus masuk lewat jalur itu. Lola, Bu Asih, dan Rian sudah berdiri di antrean jalur festival selama hampir 15 menit. Udara panas dari kerumunan orang membuat makeup Lola terasa lengket. Wanita itu berkali-kali mengeluarkan kipas lipatnya, menggerutu tentang manajemen acara yang buruk. Kenapa antrean gembel begini banyak sekali sih? Padahal aku sudah beli tiket mahal, desis Lola kesal. Bu Asih hanya diam, wajahnya pucat karena kelelahan berdiri. Tiba-tiba, perhatian semua orang di jalur umum teralih. Ada suara klakson mobil mewah dan teriakan petugas keamanan yang meminta jalan. Sebuah mobil Alphard hitam mengkilap, yang diikuti sebuah sedan pengawal, meluncur mulus tanpa hambatan menuju area penurunan VVIP yang sepi di sebelah kanan. Karpet merah yang mewah terbentang di sana. Petugas keamanan dan panitia acara langsung siaga. Pintu Alphard itu terbuka. Pertama, seorang pria tegap yang mengenakan jas tuxedo hitam dengan potongan yang sangat mahal melangkah keluar. Lola tercekat. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena terkesima, tapi karena rasa familiar yang aneh. Pria itu menoleh ke belakang, membukakan pintu untuk pasangannya. Wanita itu melangkah keluar. Ia mengenakan gaun malam biru laut yang elegan dan jilbab modern yang disanggul rapi. Posturnya tegak, auranya tenang dan berkelas, jauh berbeda dari sosok lusuh yang biasa dilihat Lola di gudang belakang. Ya ampun, Mas, itu kayak Faris sama Yasmin. Bisik Lola panik sambil menyenggol lengan Rian keras-keras. Rian yang kelelahan menoleh malas. Ah, mana mungkin, lah. Faris mana punya jas kayak gitu.
Itu pasti pejabat, paling mirip doang. Namun, Lola tahu betul mata suaminya. Meskipun didandani profesional, fitur wajah itu terlalu familiar untuk diabaikan. Ini adalah Faris dan Yasmin. Tapi, pride Lola menolak menerima kenyataan bahwa gembel yang tidur di gudangnya bisa menjadi tamu terhormat. Itu mustahil. Tidak. Bukan. Mereka bukan tamu. Lola segera merasionalisasi, suaranya kembali sinis. Mereka pasti panitia, Mas. Mereka usher. Lihat, bajunya rapi kan? Pasti seragam usher mereka dibayarin panitia. Itu kan trik hotel biar kelihatan mewah, pakai pelayan yang ganteng dan cantik. Lola segera mengambil ponselnya, mengaktifkan fitur zoom. Jarak yang jauh membuat gambarnya agak buram. Tetapi Lola berhasil mengabadikan Yasmin dan Faris saat mereka disambut langsung oleh ketua panitia dengan jabat tangan yang akrab, sebelum dipersilakan masuk melewati pintu khusus. Tuh kan, pasti mereka disuruh nyiapin piring atau bukain pintu di dalam. Dasar gembel, di mana-mana tetap jadi pelayan. Cibir Lola, rasa jijik dan penolakannya terhadap kebenaran menyelamatkan sisa-sisa harga dirinya. Lola memasukkan ponselnya ke tas. Sekarang dia punya amunisi baru untuk diejek di media sosial. Dia tidak tahu, foto buram yang baru saja diambilnya itu adalah bukti nyata yang akan menghancurkan hidupnya beberapa jam kemudian. Bu Asih, yang matanya lebih jeli dari Lola, diam-diam terus menatap ke arah pintu masuk. Wajahnya dipenuhi keraguan yang mencekam. Dia merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dan menakutkan sedang terjadi. Di dalam Grand Ballroom yang megah, ribuan orang sudah berkumpul. Lola, Bu Asih, dan Rian mendapat tempat duduk di barisan tengah belakang, cukup jauh dari panggung utama. Meja bundar di depan panggung, round table VVIP, diisi oleh wali kota, gubernur, investor asing, dan beberapa kursi kosong yang bertuliskan reserved for keynote speakers. Acara dibuka dengan tarian kolosal, lalu sambutan wali kota. Lola sudah bosan, dia sibuk memotret makanan pembuka agar terlihat berkelas. Hadirin sekalian, suara MC menggema ke seluruh ruangan lewat sound system ribuan watt. Malam ini adalah malam bersejarah. Kota Tanjung bangkit dari bencana berkat rancangan jenius dari putra-putri terbaik bangsa. Mereka bekerja dalam diam, di bawah terik matahari dan hujan lumpur, demi keselamatan kita semua. Lampu ruangan meredup. Lampu sorot, spotlight, menyapu ruangan, mencari sosok yang dimaksud. Mari kita sambut arsitek lanskap utama dan penasihat geoteknik proyek Tanjung Greenbelt, Ibu Yasmin Nareswari dan Bapak Faris Hidayat. Jantung Lola seperti berhenti berdetak saat mendengar nama lengkap itu disebut. Lampu sorot berhenti tepat di meja VVIP nomor 1, satu meja dengan gubernur. Sosok yang tadi Lola kira pelayan, kini berdiri. Yasmin tersenyum anggun, dan Faris mengangguk tegas. Wajah mereka berdua terpampang jelas di 3 layar LED raksasa di belakang panggung, sangat jernih, resolusi tinggi. Tidak ada noda lumpur, tidak ada baju lusuh. Hanya ada aura kecerdasan dan kesuksesan. Hah? Lola tersedak minumannya. Dia terbatuk-batuk keras hingga orang di meja sebelah menoleh terganggu. Itu Faris, Bu, itu Faris. Rian mengguncang bahu Bu Asih yang bengong dengan mulut terbuka. Bu Asih memegang dadanya yang berdebar kencang. Ya Allah, jadi mereka bukan kuli? Mereka bosnya? Yasmin dan Faris berjalan naik ke panggung diiringi tepuk tangan meriah dari para pejabat. Wali kota menyalami mereka dan memberikan plakat penghargaan kristal yang berkilauan. Lola lemas. Kakinya terasa seperti jeli. Ponsel di tangannya hampir jatuh. Story Instagram yang tadi dia siapkan untuk mengejek, kini terasa seperti bom waktu yang akan meledakkan dirinya sendiri. Dia baru saja menyebut arsitek utama proyek kebanggaan kota ini sebagai pelayan. Di atas podium, Yasmin mendekatkan mikrofon ke bibirnya. Suaranya tenang, namun terdengar tegas dan berwibawa ke seluruh penjuru ruangan. Selamat malam Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, dan seluruh warga Tanjung, sapa Yasmin. 3 minggu yang lalu, saya dan suami saya berdiri di tengah hujan dengan baju penuh lumpur. Kami kehilangan rumah kami. Kami kehilangan tempat berteduh. Malam itu, kami belajar bahwa bagi sebagian orang,
Harga diri seseorang diukur dari seberapa bersih lantai rumahnya dan seberapa mahal merek bajunya. Kamera menyorot wajah Yasmin secara close-up. Lola merasa tatapan Yasmin di layar raksasa itu menembus kerumunan dan menohok langsung ke jantungnya. Lola menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya di balik punggung Rian, takut kalau kamera menyorotnya. Yasmin melanjutkan, tapi bencana mengajarkan kami hal lain. Bahwa pondasi yang kuat tidak terlihat di permukaan. Kerja keras seringkali kotor dan tidak cantik dilihat. Proyek sabuk hijau ini kami desain bukan untuk terlihat indah di foto sosial media, tapi untuk melindungi nyawa. Karena rumah yang sesungguhnya adalah tempat di mana kita merasa aman dan dihargai, bukan tempat di mana kita dihina karena sedang jatuh. Tepuk tangan membahana. Beberapa tamu terlihat terharu. Terima kasih kepada tim lapangan yang tidak takut kotor. Kalianlah pahlawan sebenarnya. Dan terima kasih kepada mereka yang pernah menutup pintu untuk kami. Karena kalianlah yang memaksa kami untuk membangun pintu kami sendiri yang jauh lebih besar. Yasmin menutup pidatonya dengan senyum kemenangan yang elegan. Dia tidak menyebut nama, tidak menunjuk hidung. Tapi bagi Lola dan Bu Asi yang duduk di kursi belakang, setiap kalimat itu terasa seperti tamparan keras bolak-balik di pipi. Faris mengambil alih mikrofon sebentar, hanya satu kalimat. Tanjung sudah aman sekarang. Semoga hati kita juga aman dari rasa sombong. Saat mereka turun panggung, beberapa pengusaha besar berebut ingin bersalaman dan memberikan kartu nama. Yasmin dan Faris dikelilingi lingkaran elit yang selama ini diimpikan Lola. Sementara Lola, si ratu media sosial, kini hanya bisa duduk terpaku di kursi festivalnya. Merasa sangat kecil, sangat malu, dan sangat gembel. Perjalanan pulang dari Hotel Grand Tanjung terasa seperti perjalanan dari surga ke neraka bagi Lola, Bu Asih, dan Rian. Tidak ada yang bersuara di dalam mobil, hanya ada keheningan tegang yang diselingi oleh bunyi notifikasi ponsel Lola yang tidak berhenti bergetar. Lola duduk kaku, gaun emasnya terasa berat dan menjerat. Dia tidak berani membuka ponselnya sejak meninggalkan ballroom, tapi nalurinya mengatakan sesuatu yang buruk telah terjadi. Lola, coba matikan suara ponselmu itu. Berisik, tegur Rian, suaranya terdengar dingin dan penuh kekecewaan. Dengan tangan gemetar, Lola akhirnya membuka akun Instagramnya. Matanya langsung membelalak panik. Direct message, DM, dan komentar membanjir tanpa henti. Awalnya, dia pikir itu adalah pujian untuk penampilannya, tetapi yang dia temukan adalah neraka digital. Sebuah akun gosip lokal terkenal di kota Tanjung telah membuat postingan yang sangat viral. Postingan itu menyandingkan rekaman buram story Instagram Lola yang mengejek, gembel yang jadi pelayan hotel, dengan tangkapan layar pidato Yasmin di panggung VVIP. Narator di akun itu dengan jelas menjelaskan bahwa gembel yang dihina Lola adalah arsitek utama proyek pembangunan kota. Judul postingan itu berbunyi, "Karma instan tante sombong. Siapa sangka orang yang kamu hina adalah pahlawan kota." Ya Tuhan, bisik Lola histeris. Wajahnya yang tebal makeup kini sepucat tembok. Komentar netizen membanjiri seluruh unggahannya. Bukan hanya di postingan gala dinner, tapi juga di akun toko online-nya. Wah, ini kan kakak iparnya? Jahat banget mulutnya. Nggak akan beli di tokonya deh. Malu banget tuh, udah dandan heboh ternyata cuma kelas festival. Malah ngehina bintang utamanya. Boykot tante sombong. Si Faris sama Yasmin tidur di gudang demi menyelamatkan kotamu, kamu malah ngasih makan roti basi. Gila. Dalam hitungan jam, Lola yang terobsesi pada citra, kini menjadi public enemy nomor 1 di kalangan netizen kota Tanjung. Pengikutnya menurun drastis, dan yang paling parah, beberapa pelanggan di toko online-nya mulai membatalkan pesanan dan memberikan rating bintang 1 secara massal. Modal usaha dan investasi sosial, yang selama ini ia bangun hancur dalam semalam. Sesampainya di rumah, Rian membanting pintu mobilnya. Dia menatap Lola dengan tatapan yang belum pernah dilihat Lola sebelumnya. Tatapan penghinaan. Kamu bikin malu aku, Lola, kata Rian dengan suara berat. Bukan cuma malu di keluarga, tapi malu di depan rekan-rekan kerjaku. Kamu tahu perusahaan kami sedang mengincar kontrak dari pemerintah kota? Kalau bos tahu istriku adalah wanita yang menghina arsitek utama proyek, kontrak itu pasti dibatalkan. Lola menangis meraung-raung, bukan karena penyesalan tulus,
tapi karena kerugian sosial dan finansial yang ia derita. Sementara di kamar belakang, Bu Asih hanya bisa membenamkan wajahnya di bantal, merasakan betapa pahitnya buah dari kesombongan dan keegoisan yang selama ini ia biarkan. Sebagai bentuk terima kasih dari pihak pengembang dan pemerintah kota atas dedikasi mereka, Yasmin dan Faris diberikan fasilitas tempat tinggal sementara di unit penthouse apartemen Skyview, salah satu hunian paling eksklusif di kota Tanjung. Ini adalah kompensasi yang layak sambil menunggu rumah baru mereka selesai dibangun ulang. Saat pertama kali menginjakan kaki di lantai marmer unit penthouse, Yasmin dan Faris berhenti sejenak. Bau di sana adalah bau kemewahan, kesegaran, dan kebersihan yang mutlak, jauh berbeda dari bau apek, debu, dan sisa oli di gudang Bu Asih. Unit itu memiliki plafon tinggi, dekorasi minimalis modern, dan, yang paling menakjubkan, jendela kaca setinggi langit-langit yang menawarkan pemandangan 270 derajat kota Tanjung. Faris langsung menuju kamar tidur utama. Dia membiarkan tubuhnya ambruk di atas kasur king size yang empuk dan wangi. Rasanya seperti mimpi. Yasmin, bisik Faris sambil menatap langit-langit yang bersih. Dulu kita cuma punya tikar tipis di atas lantai beton dingin. Yasmin tersenyum sambil membuka tas ranselnya. Tas yang berisi hard disk dan dokumen proyek yang ia bela mati-matian. Ini bukan mimpi, Mas. Ini hasil dari kerja keras yang mereka sebut kotor. Yasmin berjalan ke balkon. Angin malam terasa sejuk, bukan dingin menusuk. Dari lantai atas ini, ia bisa melihat kerlap-kerlip lampu kota, termasuk area proyek Greenbelt yang kini tampak seperti garis cahaya yang hidup. Ibu sudah menelepon 6 kali, kata Faris, sambil meletakkan ponselnya di nakas. Yasmin kembali masuk. Matanya menatap Faris dengan serius. Kamu angkat? Faris menggeleng. Tidak. Aku biarkan berdering sampai mati. Aku sudah mengirim pesan singkat dan sopan, bilang kalau kita baik-baik saja dan butuh ketenangan. Aku juga blokir nomor Mbak Lola. Keputusan yang tepat, kata Yasmin. Kita bukan menjauhi ibu karena benci, tapi kita butuh jarak untuk menyembuhkan luka dan menjaga kewarasan. Semua energi kita harus fokus pada proyek, bukan pada drama keluarga yang sepele. Faris berjalan ke arah Yasmin, merangkulnya sambil ikut menatap pemandangan kota. Di sini, kita tidak perlu khawatir soal tagihan air, tidak perlu mengunci pintu gudang, dan tidak perlu membela diri dari cacian. Kita berada di atas, melihat ke bawah. Mari kita nikmati ketenangan yang sudah lama kita rindukan ini, Yasmin. Malam itu, mereka tidur nyenyak di atas bantal sutra. Mereka telah berhasil menarik garis tebal antara kesuksesan profesional mereka dan drama keluarga yang meracuni, menandai awal dari babak baru yang tenang dalam hidup mereka. Dampak dari skandal digital itu tidak hanya memengaruhi popularitas Lola di media sosial, tetapi langsung menghantam pilar ekonomi keluarga kecilnya. 2 hari setelah gala dinner, Rian pulang ke rumah Bu Asih di jam kerja dengan wajah lesu. Dia membawa sebuah kardus berisi barang-barang kantornya. Lola yang sedang menyeka air mata karena rating toko online-nya anjlok, melihat suaminya dengan bingung. Mas, kamu kenapa pulang jam segini? Tanya Lola. Aku dirumahkan. Lah, jawab Rian dengan suara parau, menjatuhkan diri ke sofa. Perusahaan tempatku kerja adalah salah satu supplier utama di proyek Greenbelt. Bosku menelepon, dia bilang aku jadi risiko perusahaan. Dia takut kalau Faris dan Yasmin tahu aku adalah suami dari Tante Sombong. Di video viral itu, proyek kami bakal dipersulit atau dibatalkan. Jadi, untuk mengamankan hubungan bisnis dengan konsultan utama, aku harus dikeluarkan. Lola menjerit histeris. Selama ini, harga dirinya bergantung pada uang Rian. Begitu sumbernya terputus, ia langsung panik. Apa? Gara-gara gembel itu kamu dipecat? Ini nggak adil. Mereka nggak punya hati, teriak Lola, mengamuk di ruang tengah. Gembel? Bentak Rian, amarahnya meledak. Mereka bukan gembel, Lola. Mereka pahlawan kota. Mereka yang menentukan nasib ratusan perusahaan di Tanjung. Dan kamu merusaknya hanya demi pamer di Instagram. Kamu tahu cicilan mobil, cicilan tas-tasmu itu, siapa yang bayar sekarang? Lola terdiam, kesombongannya runtuh. Dia teringat uang tebal yang ditinggalkan Faris di atas meja. Uang yang dulu ia anggap receh pinjaman. Sekarang,
Uang 10 juta itu terasa seperti harta karun yang tak ternilai. Ibu harus bantu kita, Bu. Lola menghampiri Bu Asi yang duduk diam di kursi. Ibu harus bujuk Faris. Faris kan anak ibu. Suruh dia bicara sama bosnya Mas Rian agar Mas Rian bisa kerja lagi. Atau minta Faris kasih Mas Rian proyek di Greenbelt. Faris pasti bisa. Bu Asih menelan ludah. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah yang mendalam. Ibu malu? Lah. Ibu nggak berani menghadapi Faris. Kamu sendiri yang bilang mereka itu gembel. Ibu mau kita mati kelaparan? Ibu mau aku jualan tas-tas brandedku yang asli ini? Aku nggak mau. Kalau ibu sayang sama cucu ibu harus bujuk Faris. Ibu harus tunjukkan kalau ibu masih punya kendali sebagai ibunya. Desak Lola, memaksakan kehendaknya. Didorong oleh rasa kasihan pada Rian dan tekanan manipulatif dari Lola, Bu Asi akhirnya menyerah. Dengan hati berat, ia mengiyakan permintaan Lola untuk mendatangi apartemen Skyview di mana Yasmin dan Faris kini tinggal, membawa sebuah misi yang bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk meminta bantuan finansial dan pekerjaan. Mereka kini benar-benar menjadi pengemis, tapi bukan pengemis yang jujur. Lobi apartemen Skyview sangat megah. Lantainya marmer asli yang jauh lebih mahal daripada lantai rumah Bu Asi yang dulu dibangga-banggakan Lola. Lola dan Bu Asi berjalan menuju meja resepsionis dengan percaya diri, meski pakaian mereka terlihat agak kebanting dengan suasana mewah di sana. Mbak, saya mau ketemu Pak Faris Hidayat di unit penthouse. Saya kakaknya, ini ibunya, kata Lola pada resepsionis cantik berseragam rapi. Resepsionis itu mengetik sesuatu di komputer, lalu wajahnya berubah menjadi senyum sopan namun sangat dingin. Mohon maaf, Ibu. Untuk unit penthouse, penghuni telah mengaktifkan fitur privasi mode. Apa itu privasi mode? Saya keluarganya loh, ngotot Lola. Artinya, penghuni menolak segala bentuk kunjungan tamu yang tidak membuat janji temu sebelumnya melalui sistem kami. Instruksi Bapak Faris sangat spesifik, tidak menerima tamu, termasuk yang mengaku kerabat, kecuali dalam keadaan darurat medis yang dibuktikan surat dokter. Lola menggebrak meja. Dia itu adik ipar saya. Telepon dia sekarang. 2 orang petugas keamanan bertubuh tegap langsung mendekat. Maaf, Ibu. Harap kecilkan suara. Jika Ibu membuat keributan, kami terpaksa mengantar Ibu keluar, kata satpam itu tegas. Bu Asi memegang tangan Lola, air matanya menetes. Sudah, lah. Ayo pulang. Faris sudah menutup pintu. Ini hukuman buat Ibu. Lola menatap ke arah lift pribadi yang menjulang tinggi. Dia sadar, lift itu tidak akan pernah terbuka untuknya. Dulu dia mengunci pintu gudang untuk Yasmin, sekarang Yasmin mengunci akses dunianya untuk Lola. Dan kunci Yasmin jauh lebih canggih dan tak tertembus. Mereka keluar dari gedung mewah itu, kembali ke panasnya trotoar jalanan, diiringi tatapan sinis beberapa orang yang mengenali wajah Lola dari video viral. 6 bulan berlalu. Kota Tanjung semakin cantik dengan adanya taman kota baru. Tidak ada lagi banjir meski hujan deras turun. Yasmin dan Faris dielu-elukan sebagai pahlawan pembangunan. Mereka kini menempati rumah baru mereka yang selesai dibangun ulang. Bukan di lokasi lama, tapi di sebuah tanah di dataran tinggi dengan pemandangan laut. Rumah itu didesain sendiri oleh Yasmin. Minimalis, terbuka, menyatu dengan alam, dan memiliki struktur anti-longsor terbaik. Di halaman belakang, Yasmin sedang menyiram tanaman anggrek. Faris duduk di teras sambil membaca koran. Mas, transferan bulan ini untuk Ibu sudah masuk, tanya Yasmin. Sudah. Aku lebihkan sedikit untuk biaya berobat Ibu, katanya asam uratnya kambuh. Jawab Faris. Mereka tetap berbakti secara materi. Tidak pernah 1 bulan pun Faris telat mengirim uang. Tapi hanya sebatas itu. Tidak ada kunjungan di hari raya, tidak ada makan malam bersama. Lola dan Rian akhirnya menjual mobil mereka untuk menutupi hutang gaya hidup. Mereka pindah ke rumah kontrakan kecil, karena tidak tahan dengan gunjingan tetangga di lingkungan lama. Lola berhenti main media sosial, karena tidak kuat dengan komentar haters. Dia kini berjualan makanan online kecil-kecilan, belajar menghargai setiap receh uang, sama seperti Yasmin dulu menghargai setiap kesempatan kerja. Bu Asi tinggal sendirian di rumah besarnya yang kini terasa sepi dan suram.
Seringkali dia duduk di teras, menatap gudang belakang yang kosong, membayangkan andaikan dulu dia sedikit lebih tegas membela anaknya. Mungkin sekarang dia sedang menikmati masa tua di rumah mewah di atas bukit bersama cucu-cucunya. Yasmin meletakkan selang air, lalu duduk di samping suaminya. Dia melihat sepatu boots kerja mereka yang dipajang di rak khusus di teras. Sepatu itu sudah bersih, tapi kenangannya tetap ada. Rumah kita hancur karena bencana alam, gumam Yasmin pelan. Tapi hidup kita dibangun kembali karena bencana itu. Faris menggenggam tangan istrinya. Lumpur bisa mengotori lantai, Yasmin. Tapi kalau diolah dengan benar, lumpur bisa jadi batu bata yang kokoh untuk membangun istana. Mereka tersenyum, menatap matahari terbenam di ufuk kota Tanjung. Mereka telah melewati badai, membersihkan lumpur, dan kini mereka bersinar.